wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala ba'du salaf fi kitabihi, yani fi kitab I'lamul Muwaqqi'in, taghayyurul fatwa bi taghayyuril azminah wal amkinah wan niyyah wal awaid. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di Bogor agak-agak mendung dan gerimis sedikit. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang paling utama, yaitu nikmat iman, Islam, kemudian ihsan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang luar biasa ini kita masih bisa diberikan, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala yakni hidayah dan inayah, sehingga masih bisa berkontribusi untuk din, untuk agama, untuk juga bangsa dan negara. Baik, satu hal yang menarik adalah berkaitan dengan bagaimana Ramadan ini sebagai salah satu dari syiar Islam, ya, ini merupakan bagian dari syariatul Islamiyah. Ya, saum atau puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satu dari tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Tentu saja konteks takwa yang saya sebutkan adalah bagaimana kita itu mampu untuk mengoptimalkan potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Nah, merujuk kepada makna takwa ini kemudian berarti kita itu betul-betul bisa mengoptimalkan ya potensi jiwa kita, raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhoan ini itu bisa diperoleh melalui beberapa dimensi. Dan dimensi yang kita bisa diskusikan dalam 7 menit ke depan itu adalah berkaitan dengan bagaimana dimensi syariah yang kemudian dia itu melebur, ya, masuk juga ke dalam ranah muamalah, ya, iktisad al-islamiyah. Jadi syariat Islam dalam bentuk saum, dalam bentuk puasa ini, kemudian ternyata tujuannya, ya, syariat saum atau puasa itu kan dia syariat, ya. Kemudian syariat ini ternyata apa? Tujuan dari syariat, tujuan dari puasa syariat Islam ini adalah apa? Untuk bertakwa. Dan konteks takwa di sini tadi adalah kita itu betul-betul bisa mengoptimalkan ya potensi diri kita ya dalam berbagai hal, terutama berkaitan dengan apa? Dengan muamalah syariah. Nah, oke. Jadi di sini ada korelasi yang sangat kuat sekali. Korelasi yang sangat kuat sekali antara syariah saum, syariah Islam, syariah puasa dengan muamalah. Nah, konteks muamalah tentu saja adalah dalam konteks iktisadiyah atau konteks ekonomi. Suaranya putus-putus, Pak Dokter. Suaranya putus-putus. Oke. Benar sekali nih. Baik, kita lanjutkan dulu. Sebentar. Gimana? Udah jelas lagi? Di sini jelas. Sudah jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi korelasi antara syariat saum, puasa, dengan muamalah, dengan bisnis, ya, ekonomi dan bisnis, kemudian menjadikan satu dari pengejawantahan dari ketakwaan itu sendiri. Dan hal yang menarik adalah ketika ternyata dalam konteks muamalah yang sering sekali kita dengar bahwasanya al-aslu fil muamalah al-ibahah, ternyata juga memiliki dimensi yang dia itu saya nyebutnya dengan sangat fleksibel, ya, dalam artian apa? Makanya di dalam sebuah kaidah fikih itu dikatakan apa? Idza la yutraku kullu la yutraku kullu. Apabila satu pembahasan atau satu hal itu tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan, maka ambil salah satunya atau ambil yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya korelasikan dengan bagaimana kontribusi dari APIC ya dalam pengembangan dari dimensi hukum dalam ekonomi syariah. Bagaimana ternyata dimensi-dimensi yang ada, ya, perluasan dari dakwah ekonomi syariah itu kemudian masuk setiap jengkal atau setiap dimensi dari yang ada, dimensi-dimensi yang ada dalam ekonomi syariah, ya, yang ada di Indonesia dan terus nanti ke dunia ini, ya. Nah, oke.
Nah, dari korelasi ini, kemudian tadi dari juga sifat dari fleksibilitas hukum Islam dan juga muamalah Islam yang kemudian dia melebur menjadi bagian-bagian yang memang menjadi tugas kita bersama. Tadi kita ingat bahwa makna takwa itu adalah mengoptimalkan. Berarti setiap kemampuan kita, ya setiap dari diri kita masing-masing pasti memiliki spesialisasi. Sehingga kemudian di dalam ayat Al-Qur'an ini dikatakan i'malu ala makanatikum inni amilun, ya, bekerjalah, beramallah, lakukanlah aktivitas ala makanikum, ya, pada tempat kalian, pada tempat-tempat Anda, pada profesi-profesi Anda, pada keahlian-keahlian Anda. Why? Kenapa? Karena ini amilun, karena saya, karena kami, karena kita, karena juga dalam konteks adalah Nabi itu juga amilun, juga sesuatu. Ini kemudian menjadi satu landasan yang kuat bagi APIC untuk bisa mengembangkan kontribusinya. Ya tinggal nanti ada penggalian-penggalian. Nah, salah satu dari penggalian yang tadi saya kutip juga adalah perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan bahwasanya taghayyurul fatwa kemudian menjadi taghayyurul ahkam, ya, bitaghayyuril azminah wal amkinah wan niyah wal awaid, ya. Perubahan fatwa, ya, fatwa itu adalah produk dari fikih dan fikih itu bagian dari hukum. Berarti perubahan satu hukum itu sangat dipengaruhi oleh adanya adanya tempat yang berbeda, kemudian juga waktu yang berbeda, kemudian juga niat yang berbeda, kemudian juga al-awaid, ya, kebiasaan yang berbeda. Nah, ini kemudian menjadi menjadi ranah di APIC, ya, dan juga teman-teman semuanya untuk bisa berkontribusi terutama dari dimensi hukum yang kemudian kemudian dia menyokong atau mensupport untuk ekonomi syariah khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ketika bicara tentang muamalah, ketika bicara tentang APIC, ketika bicara tentang Indonesia, kita juga bicara tentang bagaimana sebenarnya untuk apa sih kita melakukan ini semuanya. Ini sangat penting. Ya, jangan-jangan cuma karena kita umpamanya ngumpul di sini di APIC itu mungkin hanya karena ini teman. Oh ternyata oke, itu bagus gitu. Tapi kemudian ada satu ikatan yang lebih kuat lagi. Ya kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan sebagai sebagai urwatul wuthqa lam fisomalaha. Atau mungkin dalam konteks berikan itu ada misaqon ghali, itu ada ikatan yang sangat kuat. Apa itu? Yaitu yang disebut dengan ikatan akidah. Akidah sendiri dalam konteks bahasa etimologi itu adalah al-aqdu, ikatan. Sehingga kemudian ikatan akidah, kemudian juga prinsip al-yakin fil qalbi itu kemudian menjadi menjadi satu energi kita itu untuk terus berprestasi. Ya, satu energi untuk terus kita itu bisa bersama di APIC dan bisa berkontribusi lebih, ya, secara optimal kepada din, agama, kemudian juga bangsa dan negara. Nah, kaitan korelasi juga dengan bahwasannya Ramadan ini kita juga berbeda sehingga perjuangan kita itu pun berbeda. Ya, ada banyak sekali new normal, ya, yang ada yang ke depan itu diprediksikan itu akan memang banyak merubah dimensi. Saya yakin nanti teman-teman juga bisa bicara tentang bagaimana perubahan hukum ke depan after corona ini. Ini hal yang sangat menarik sekali tentunya. Baik. Bicara tentang Ramadan, tadi bicara tentang syariah, bicara tentang muamalah, kemudian bicara tentang kontribusi, kemudian bicara tentang bagaimana ternyata keberkahan dari Ramadan ini, ya dikatakan dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke. Ayat ini kemudian kita interpretasi dalam konteks bagaimana dimensi dari hukum ekonomi syariah atau disebut dengan ekonomi Islam, ya. Bagaimana ternyata kemudian ayat ini menjadikan satu energi baru di Ramadan ini untuk betul-betul menjadikan Ramadan itu lebih membara. Nah, saya menyebutnya, kenapa sering kita dengar dari ustadz-ustadz itu bahwa namanya Ramadan itu adalah Romdon, artinya itu membakar, membara, panas dan penuh energi, penuh semangat. Sehingga kemudian Ramadan ini kita akan semakin kuat. Nah, kemudian bagaimana nih ketika Ramadan datang ternyata kemudian muncul COVID-19, ya. Oke, nyambung lagi. Semangat tadi, semangat di semangat ukhuwah, kemudian
juga semangat din, keyakinan, kemudian juga tauhid akidah yang kemudian menjadi dasar bagi persatuan persatuan ya, menjadi satu kekuatan di asosiasi ini, APIC ini, yang kemudian juga secara individual itu akan menjadikan energi untuk dia bisa berkontribusi lebih ya, tadi betul-betul membara, betul-betul penuh dengan semangat untuk Ramadan ini, kemudian bisa lebih. Sehingga kalau kemarin kita lihat APC ini mungkin sebelum Ramadan kayaknya tenang-tenang aja. Tuh ketika Ramadan itu ternyata, tiap Senin ada. Ini berarti betul-betul bukti bahwa ini betul-betul mengamalkan yang namanya Ramadan itu betul-betul membara ya, bara dalam Ramadan itu betul-betul diimplementasikan. Oke. Nah, kemudian tadi kaitan dengan sedikit tadi ketika ternyata salah satu dari ajab amrun muslim, salah satu dari keajaiban atau amazingnya muslim itu adalah apa? Ketika idza asobatun musibah, ketika dia diberikan asobah sesuatu musibah, maka dia sobaro, bersabar. Ketika dia diberikan dia itu satu kenikmatan, maka kemudian dia syakaro atau bersyukur. Ini juga terjadi dan kita bisa jadikan satu landasan ketika menyikapi bagaimana ternyata dari COVID-19 ini betul-betul sangat luar biasa, tetapi menjadikan kita itu akan justru semakin kuat. Ya, ingat sekali bahwa bagaimana tekanan itu justru akan menjadikan kita itu akan semakin kita itu akan semakin kokoh, kita itu akan semakin solid, kita akan semakin bersemangat untuk membesarkan bagaimana ekonomi syariah khususnya dari dimensi hukum ini. Nah, anggota dari APC yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Ramadan ini menjadi satu momen yang sangat luar biasa sebagai awal kembali kita merefresh muhasabah ya, kita sedikit titik balik kita bagaimana kita kemudian menjadikan syariat dari saum ini, dari puasa ini kemudian itu menjadi energi untuk kita bisa terus bermuamalah ya dengan secara syariah, tidak hanya dalam konteks praktik yang biasa, tetapi kemudian masuk juga ke ranah-ranah hukum, ranah-ranah yang memang mungkin orang tidak terpikirkan. Karena saya lihat ya, mungkin APIC ini yang bisa menjadi satu kekuatan bagaimana hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam itu menjadi betul-betul satu track yang sudah tepat sekali ya, kita dukung untuk bisa terus berkontribusi. Tentu saja ini adalah satu awal yang sangat luar biasa, menjadikan kita akan semakin memiliki tadi energi yang kuat, kemudian juga bersinergi dalam satu APIC ini, kemudian juga masing-masing berkontribusi, kemudian mengoptimalkan potensi kita, kemudian juga jangan lupa bahwa semua itu adalah tujuannya adalah lillahi azza wa jalla. Karena itu luruskan niat ya, ini juga muhasabah untuk kita semuanya. Biasanya Dr. Bagja ini yang ngasih muhasabah ya. Muhasabah kita semuanya adalah pertama adalah luruskan niat, kemudian berarti lillahi ta'ala, kemudian yang kedua adalah nikmati proses ini. Jadi umpamanya ketika ternyata kita udah berjuang nih untuk untuk umpamanya menggolkan satu kata dalam menyisipkan umpamanya dalam sebuah undang-undang, dalam sebuah peraturan pemerintah, tapi kok ternyata tidak berhasil, ya maka detik demi detik yang kita lakukan untuk memperjuangkan itu adalah sebuah bagian dari amal kita. Maka nikmati proses itu. Jangan pernah mengatakan, aduh kita gagal, aduh kita mungkin nggak sampai nih, kita nggak berhasil untuk tujuan utama kita, bukan. Tetapi bagaimana ternyata setiap detik yang kita jadikan sebagai lahan perjuangan itu sudah dicatat ya oleh Raqib dan juga Atid, sehingga kita itu betul-betul bisa menikmati proses. Dan yang terakhir adalah fokus pada tujuan, yaitu mardhatillah. Nah, dari keyakinan ini kemudian memunculkan bagaimana kita itu memiliki satu kekuatan yang kokoh untuk bisa terus berjuang, untuk terus bersama. Karena dalam satu kategori kalau kita berjuang sendiri kadang-kadang itu memang kadang itu lemas, kadang itu lelah, kadang itu capek. Ya, tapi kemudian ketika ada teman-teman yang ada dalam satu perjuangan, itulah yang menjadikan kita itu punya kembali energi baru. Ya, kita bisa recharge our iman. Kita bisa mencas ya iman kita dalam pertemuan-pertemuan ini, mudah-mudahan menjadikan satu langkah ya lebih maju ke depan terus untuk APIC. Dan yang terakhir adalah bahwa Ramadan ini adalah bulan keberkahan, sehingga kemudian berkahnya kita bukan hanya dalam ibadah,
Ya, tetapi juga dalam muamalah. Hadirnya kita di ruang maya ini itu menjadi salah satu dari keberkahan kita. Banyak orang yang mungkin disibukkan dengan apa? Ya mungkin ada yang nonton TV, browsing ke sana ke sini tidak jelas, tapi kita hadir di forum APC ini, di kajian ini, mudah-mudahan itu menjadi satu dari media kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan upaya kita untuk mengisi dari Ramadan Syahrul Mubarakah ini. Yang terakhir kalinya, mari kita bersama-sama mengisi Ramadan ini dengan semua hal, ya, seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Seluruh aktivitas kita yang itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah dan itulah yang kemudian menjadi nilai, ya, nilai atau value bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai juga seorang manusia, dan inilah kontribusi yang nanti akan ditanya pada yaumul akhir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman atas tausiahnya pada sore hari ini. Kita akan diskusi kaitannya dengan perlukah SKMHT APHT syariah. Kalau kita bicara Undang-Undang Perbankan 21 tahun 2008, kalau kita bicara Undang-Undang Hak Tanggungan, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan sampai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan yang terbaru katanya dengan batas waktu SKMHT, tidak pernah disinggung mengenai apakah itu SKMHT syariah. Ya kan? Ini jadi masalah. Satu pihak di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dikenal namanya kredit. Satu pihak di perbankan syariah dikenal namanya pembiayaan. Itu hal yang menarik yang kita kaji. Dan sore hari ini sebagai narasumber yang pertama kami usahakan Bu Lastuti, Abu Bakar, Dokter dari kita untuk mempresentasikan, menyampaikan materinya kaitannya dengan permasalahan SKMHT APHT yang syariah. Bagaimana? Suaranya kurang jelas. Suaranya hilang timbul, Mas Hafid. Halo. Suaranya hilang timbul. Mohon dicek suaranya, Pak. Suaranya nggak jelas, Mas Hafid. Oh iya. Berapa suara saya jelas sekali, Bapak? Suara Pak Hafiz putus-putus, Pak. 1, 2, 3. Putus-putus ini sekarang? Iya, Ya, masih resek-resek. suara saya terdengar nggak, Pak? Ibu Gemala, Assalamualaikum. Rahmat, waalaikumsalam. Iya, kedengeran. Bagus sekali Bu Lastuti suaranya. Ini bisa dimulai nih? Bisa. Bisa. Terlihat cantik Bu Astuti. Ini Fiska, Ibu. Assalamualaikum. Pak Hafid. Ya, silakan. Saya diberi waktu berapa lama nih Pak Hafid? 10 menit? Assalamualaikum. 30 menit, Bu Lastuti. 30 menit. Wah, lama banget. Kita kayaknya ini diskusi aja ya. Baiklah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Ya, Saya ini, Bapak, selamat sore semua yang hadir di sini. Saya agak keder nih, dari mana? Jadi begini, jadi dari APHC ini memang ini merupakan program yang rutin kita lakukan untuk mendiskusikan satu topik. Jadi pada sore ini saya diminta oleh Ibu Ketua untuk memulai diskusi sebetulnya. Jadi lebih tepatnya saya diminta untuk memulai diskusi. Adapun materi yang akan dilempar ke forum hari ini, saya coba untuk menyampaikannya dalam bentuk beberapa slide saja, yaitu perlukah SKMHT dan APHT. Judulnya seperti itu yang dimintakan kepada saya. Tapi saya mencoba untuk membahasnya dari perspektif hukum positif. Mengapa demikian? Karena di sini banyak sekali nanti ahli syariahnya, banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih paham dan lebih fasih terkait dengan syariahnya. Jadi kita coba untuk melihat pertanyaannya ini sebetulnya cukup menggelitik. Perlukah SKMHT dan APHT syariah? Begitu judulnya. Oleh karena itu, saya mulai dari istilahnya dulu, SKMHT dan APHT syariahnya saya kurung, dalam sistem hukum Indonesia.
Yang pertama, kita mengetahui sama-sama bahwa istilah SKMHT dan APHT itu ditemukan dalam sistem hukum jaminan, khususnya jaminan kebendaan. SKMHT dan APHT itu merupakan pranata atau bagian dari pranata yang ditemukan dalam regulasi jaminan kebendaan berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Ini kita pahami bersama bahwa ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Tidak ada sebetulnya indikasi ataupun petunjuk bahwa dimuat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ini bisa dipahami karena ini lahir tahun 96, sementara Undang-Undang Perbankan Syariah, kalaupun ini ada kaitannya dengan perbankan atau dengan lembaga pembiayaan, itu jauh setelah itu. Hingga SKMHT dan APHT Syariah, ini bahasa atau frasa ini tidak akan kita temukan di dalam regulasi atau hukum positif berbasis syariah, tetapi SKMHT dan APHT yang dikaitkan dengan akad syariah atau pembiayaan syariah. Jadi mungkin bahasa yang akan kita bahas adalah bagaimana kedudukan hak tanggungan syariah di dalamnya ada APHT dan SKMHT syariah di dalam pembiayaan atau akad syariah. Begitu barangkali yang bisa saya katakan tepatnya. Nah, berikutnya kita lihat regulasi hukum jaminan syariah di Indonesia. Ini saya menyoroti dari sisi hukum positifnya, yaitu dari regulasi dan fatwa. Nanti mohon dari DSN bila hadir. Jadi pertama saya melihat istilah jaminan ini dari hukum positifnya itu ada di POJK 31 tahun 2016 tentang usaha pergadaian. Ini satu-satunya yang mencantolkan atau menyebutkan di sana dapat melakukan pergadaian berdasarkan sistem syariah. Jadi usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau kita melihat dari sisi hukum positifnya, ini saya membacanya ada di sana. Kemudian baru kita temukan adalah fatwa-fatwa yang mengatur tentang jaminan. Setidaknya ada 5 fatwa yang menyinggung tentang jaminan, tetapi yang di kelima ini bukan terkait dengan jaminan sebagai perjanjian atau akad asesor dari suatu perjanjian pokok, yaitu yang fatwa kelima, yaitu ada fatwa nomor 25 tentang rohan, kemudian ada fatwa 26 tentang rohan emas, kemudian ada fatwa DSN 68 2008 tentang rohan tasjili, kemudian ada fatwa DSN 92 2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan rohan, dan yang terakhir adalah fatwa DSN 105 2016 ini tentang penjaminan pengembalian, tapi ini sebetulnya tidak dalam konteks jaminan yang nomor 5 ini, tapi dia hanya menyinggung bahwa apabila menjamin pengembalian itu tidak diperkenankan dan sebagainya. Jadi dari fatwa dan hukum positif yang mengatur ini, yang menyinggung adanya jaminan syariah, itu memang tidak ada kita menemukan istilah atau makna yang serupa dengan SKMHT atau APHT syariah. Ini yang ditawarkan kepada kita untuk dibahas. Jadi sebetulnya yang akan kita bahas saat ini adalah SKMHT dan APHT dalam konteks HT di dalam Undang-Undang 46, yaitu yang konvensional, apakah ini dapat digunakan untuk membackup pembiayaan atau akad-akad syariah? Kira-kira itu yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Berikutnya, ini kita melihat persamaan dan perbedaan pranata jaminan yang tadi dari fatwa-fatwa. Saya hanya mengambil 3 saja fatwa, mengeluarkan emas karena dia memang sudah jelas objeknya, dan dia mirip dengan rohan, hanya objek yang berbeda. Yang pertama kita lihat pembedaannya dari sifat. Semua jaminan yang saya temukan di fatwa ini, itu sifatnya asesor atau ikutan atau tambahan dari perjanjian atau akad pokoknya. Nah kalau kita lihat di rohan dan rohan tasjili dan pembiayaan, itu menyebutkan akad pokoknya itu pinjaman kalau di rohan. Kemudian ada di rohan tasjili itu pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang. Sedangkan di pembiayaan disertai rohan, itu semua jenis pembiayaan. Jadi dia memang secara khusus mengatur tentang pembiayaan dengan jaminan atau rohan. Sementara objeknya di rohan itu barang, menyebutkan dengan jelas barang. Kemudian di rohan tasjili juga barang.
Tapi kemudian di pembiayaan disertai rohan itu disebutkan barang berupa harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. Nah, di sini mulai ada pembedaan bahwa yang menjadi objek jaminan itu boleh barang harta tak bergerak maupun tidak bergerak. Sementara pranatanya tetap dia menggunakan rohan. Jadi kita tidak menemukan nama lainnya kecuali rohan tasjili. Rohan tasjili, rohan emas, dan pembiayaan disertai rohan. Kemudian penguasaan objek. Nah, di penguasaan objek tentu berbeda. Di rohan itu penerima jaminan, ini mirip dengan gadai di konvensional. Kemudian yang rohan tasjili, penguasaannya ada di pemberi jaminan, ini mirip dengan fidusia di kita. Kemudian pembiayaan disertai rohan, ini menarik untuk dikaji, karena dia menyebutkan objek dapat berada di penerima jaminan atau pemberi jaminan. Jadi bisa menggunakan pranata gadai atau yang lain, ini yang akan didiskusikan, dan juga bisa rahan tasjili atau fidusia dalam konvensional. Kemudian hak pemegang jaminan, hampir semua bertujuan sama, yaitu mengambil pelunasan utang. Demikian juga di rohan tasjili, mengambil pelunasan utang atau wan prestasi. Kemudian di pembiayaan disertai rohan, pelunasan utang atau kewajiban lainnya. Jadi beberapa lebih banyak samanya, kecuali tadi rohan tasjili dia penguasaan objek, dan pembiayaan disertai rohan dia membolehkan maupun rohan tasjili. Baik. Kemudian kita bahas, yang ini kemudian yang diminta untuk dikaji di sore hari ini, yaitu HT syariah dan akad syariah. Ini saya beri kurung karena ini yang harus nanti dipikirkan, apakah akan diatur secara khusus, apakah akan diberi penguatan regulasi, apakah akan ditata kembali regulasinya, karena memang ini ternyata penting, terutama bagi perbankan dan bagi pelaku, juga bagi para notaris. Kita lihat data hak tanggungan dalam akad-akad syariah. Kalau kita melihat bahwa aturannya, basic ya, belum diatur, dapat konvensional sepanjang Suaranya nggak jelas, maaf ya. Suaranya kurang jelas. Gimana? Suaranya kurang jelas. Oh ya. Hidup mati ya. Thank you. Yang dari awal Bu, yang tidak jelas. Bu Lastuti, mohon maaf, mic-nya dideketin Bu, biar jelas Ibu. Sudah Pak, ini saya dekat banget nih dengan laptopnya. Oke. Lanjut Bu. Mungkin cuacanya ini juga ya. sama. Baik. Ya. Jadi, tapi yang tadi ada yang perlu saya ulang nggak? Enggak ya? Enggak, ini jelas Bu, ini sekarang jelas Bu. Oke. Sedikit aja. Yang mana nih Bu, yang perlu saya ulas? Tabel sebelumnya Bu, tabel sebelumnya. Oke, yang ini. Iya Bu, boleh. Oke ya. Jadi persamaan dan perbedaan. Jadi setelah tadi kita melihat di dalam hukum positif, kita melihat ada beberapa fatwa DSN. Saya hanya mengambil atau membedakan dan melihat persamaan dari 3 saja, yaitu rohan tasjili dan kantor. Kamu aja WA ke kantor kan. Ini ada 3 yang pertama, sifat asesornya sama semua. Jadi rohan atau jaminan itu adalah perjanjian yang tidak bisa dilepaskan dari perjanjian pokok. Itu sama semua. Tik, Atika udah tik. Akad pokoknya itu pinjam di rohan, kemudian di rohan tasjili itu pinjam atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang. Sementara di pembiayaan dengan rohan itu semua jenis pembiayaan. Itu yang diatur di dalam fatwa. Kemudian objeknya, ketiga-tiganya menyebutkan barang, di rohan menyebutkan barang, di rohan tasjili menyebutkan barang, tapi di pembiayaan dengan rohan, ini menarik untuk dikaji, menyebutkan barang berupa harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. Artinya, ini kalau saya pribadi menyimpulkan, rohan itu melingkupi barang bergerak maupun tidak bergerak. Itu kira-kira kalau kita simpulkan dari fatwa ini, penafsirannya seperti itu. Kemudian penguasaan objek, di rohan itu pada penerima jaminan, kemudian di rohan tasjili pada pemberi jaminan, sementara di pembiayaan disertai rohan, itu bisa di penerima jaminan atau rohan atau gadai, dan bisa juga di pemberi jaminan, rohan tasjili atau fidusia kalau di konvensional. Kemudian hak pemegang jaminan itu mirip semua, mengambil pelunasan utang. Di sini yang perlu kita
quote adalah pengertian utang secara syariah itu apakah sempit bicara utang piutang ataukah utang dalam arti kewajiban. Ini juga masih memerlukan kejelasan. Tapi yang jelas semuanya menyebutkan ini adalah untuk pelunasan utang atau kewajiban. Jadi di pembiayaan disertai rohan mulai menunjukkan bahwa pengertian utangnya bukan hanya utang, tapi kewajiban lainnya. Kewajiban yang mana? Kewajiban yang timbul dari akad atau perjanjian, atau mungkin enggak bahwa kewajiban ini muncul dari peraturan atau dari regulasi. Ini juga masih perlu penegasan. Kemudian kita masuk ke isunya, yaitu SKMHT dan APHT syariah dalam akad syariah. Syariahnya saya beri kurung, karena memang tidak ditemukan di mana ada SKMHT, APHT syariah. Itu saya tidak menemukan itu ada di Konstitusi, ada di Undang-Undang 6. Nah, dasar penggunaan HT-nya di dalam akad syariah itu memang dibolehkan selama belum diatur dapat menggunakan pranata konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu yang kita pegang dari hukum positif. Kemudian dalam peta regulasi jaminan syariah, itu kita tidak menemukan, entah itu di POJK, entah itu di fatwa, tidak diatur secara eksplisit tentang jaminan hak tanggungan atas tanah, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau hak tanggungan. Jadi kita membaca di pembiayaan dengan rohan justru benda bergerak tidak bergerak, tapi namanya tetap rohan, gitu kira-kira ya. Sehingga dalam praktek penggunaan HT ini mengacu pada Undang-Undang 496 sebagai jaminan dalam akad-akad syariah. Itu sebabnya muncullah istilah SKMHT dan APHT syariah. Mungkin kalau saya boleh memberikan pandangan, bukan SKMHT dan APHT syariah, tetapi HT digunakan untuk membackup akad syariah. Tapi nanti di akhir bisa kita diskusikan apakah perlu untuk menegaskan apa SKMHT dan APHT syariah ini. Baik, kemudian kita lihat penggunaan hak tanggungan dalam akad syariah. Nah ini saya mengambil di Fatwa DSN 92 tahun 2014 mengenai pembiayaan dengan rohan. Di situ, di penjelasan di dasar pemikiran di konsepnya, itu disebutkan pertama, hanya atas utang piutang atau aldain yang antara lain timbul karena akad qard, jual beli yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa atau ijaroh yang pembayaran ujrohnya tidak tunai. Itu boleh dimintakan jaminannya. Itu yang saya pahami dari fatwa itu. Mohon nanti dikoreksi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian pada prinsipnya, pada akad amanah, itu tidak dibolehkan adanya barang jaminan atau marhun, namun, nah ada pengecualiannya. Jadi pada akad amanah di mana satu pihak itu tidak bertanggung jawab atas aset atau barang, namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku atau moral hazard, jadi pengecualiannya boleh nggak jaminan? Boleh. Di dalam akad amanah. Asal di sini ada kriterianya. Jadi untuk menghindari penyimpangan perilaku atau moral hazard, LKS atau lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan atau marhun dari pemegang amanah, apakah itu syarik atau mudarib atau mustajir atau pihak ketiga. Dibolehkan asal di sini ada hanya dapat dieksekusi. Jadi bedanya dengan konvensional, fungsi jaminan di dalam syariah itu beda dengan jaminan di konvensional. Di konvensional, sepanjang debitor tidak melakukan kewajibannya apapun alasannya, maka kreditor berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan. Itu di konven, yang kita kenal di jaminan konven. Tetapi fungsi jaminan dalam akad amanah ini disebutkan hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah melakukan perbuatan moral hazard, yaitu ta'di atau ifrat, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan, kemudian taksyir, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh, jadi semestinya dilakukan tapi tidak dilakukan, atau mukhalafat al-syurut, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariah, yang telah disepakati. Jadi melanggar kesepakatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Ini yang saya kutip dari fatwa. Jadi saya ambil dari fatwa. Mungkin nanti silahkan dikoreksi. Termasuk ke dalamnya adalah eksekusi hak tanggungan. Jadi kalau kita melihat fungsi jaminan dalam akad pembiayaan tadi, akad amanah, maka itu termasuk dalamnya adalah hak tanggungan. Hanya boleh dieksekusi apabila memenuhi syarat di atas. Nah, ini yang saya katakan berbeda dengan fungsi jaminan dalam pembiayaan konvensional. Di pembiayaan konvensional, kreditor intinya adalah apabila debitur tidak melakukan kewajibannya, entah tidak melakukan, entah salah, entah kurang, entah lalai, apapun itu, memberi hak pada kreditor untuk mengeksekusi objek jaminan. Itu fungsi jaminan secara konven. Namun ini agak berbeda dengan yang kita pahami di fatwa-fatwa ini. Kemudian penggunaan SKMHT dalam pembiayaan syariah. Nah, karena dibolehkan merujuk pada ketentuan konven sepanjang dia tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka saya coba mengutip saja penggunaan SKMHT dalam pembiayaan syariah. Di mana saya kutip SKMHT-nya? Di dalam Undang-Undang Tanggungan yaitu 15. Di sini mana yang kira-kira kata-kata atau frasa yang punya potensi tidak sesuai atau berbenturan dengan prinsip syariah. Yang pertama, pasal 15 disebut SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, tidak memuat klausul untuk perbuatan hukum lain selain membebankan HT, jadi tidak boleh kuasanya yang lain. Kemudian tidak memuat kuasa substitusi. Nah, yang C-nya ini saya coba memberi stressing atau tebal, mencantumkan secara jelas objek HT, jumlah utang dan nama, serta identitas kreditornya. Nah, istilah kreditor, nama dan identitas debitor. Istilah kreditor-debitor dalam pembiayaan syariah, beberapa pembiayaan syariah, itu tidak ditempatkan sebagai pihak yang berpiutang dan pihak yang berutang. Ini menurut pemahaman saya. Beda dengan pinjaman atau utang piutang. Itu memang yang memberi pinjaman itu adalah kreditor, yang menerima pinjaman adalah debitor. Ini istilah yang perlu didiskusikan apakah ini tepat untuk syariah atau tidak. Karena istilah ini bicara tentang satu berpiutang, satu lagi berutang. Yang kedua, SKMHT tidak dapat ditarik kembali. SKMHT mengenai hak atas tanah yang terdaftar. Kemudian kita temukan lagi di pasal 15, itu angka 6, SKMHT yang tidak diikuti dengan APHT, ini batal demi hukum. Jadi ini merujuk pada ayat 3 dan 4. Nah, saya mencoba memberikan catatan pada SKMHT ini dalam akad pembiayaan syariah. Pertama, SKMHT-nya jelas tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, pokoknya merupakan perjanjian yang memenuhi prinsip syariah. Jadi, kalau kita bicara, anggaplah kita menggagas ada SKMHT syariah. Tetapi pokoknya yang akan diikutinya bukan perjanjian syariah. Ini menjadi pemikiran. Kemudian SKMHT dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ini merupakan bagian dari mekanisme HT untuk penjaminan kredit atau utang piutang dalam arti luas, yang menempatkan salah satu pihak sebagai kreditor dan pihak lain sebagai debitor. Sedangkan fungsi jaminan berdasarkan syariah mempunyai fungsi yang lain tadi. Jadi kalau kita baca lagi, kita balik lagi ke fatwa tadi, fungsinya hanya untuk meyakinkan mitra, partner, tadi melakukan amanahnya dengan baik. Itu yang bisa saya tangkap dari pengertian fungsi jaminan. Karena kalau dia mengerjakan, melaksanakan amanahnya dengan baik, namun masih timbul juga kerugian yang bukan karena kesalahannya, bukan karena kelalaiannya, bukan karena moral hazardnya, maka tidak bisa dieksekusi seharusnya. Idealnya seperti itu, berdasarkan fatwa. Kemudian perlu dilakukan penyesuaian berupa ketentuan khusus. Jadi memang diperlukan kalau memang APHT syariah ini atau yang mengikuti akad syariah ini akan menggunakan APHT atau HT atau SKMHT, harus ada penyesuaian, itu menurut saya, pada apa? Pada terminologi dan esensi akadnya. Jadi kalau akadnya tidak mengenal kreditor, debitor, tidak buka piutang, utang piutang, tentu kita tidak bisa menyebutkannya itu adalah kreditor atau debitor.
Sehingga perlu dilakukan penyesuaian berupa ketentuan khusus atau penguatan aspek syariah apabila SKMHT digunakan untuk akad atau pembiayaan syariah. Nah, berikutnya APHT. Jadi sedikit lagi Bapak Ibu. Ini APHT syariah. Sama sebetulnya analog. Jadi APHT syariah adalah hak tanggungan yang berisi regulasi tentang APHT yang digunakan untuk membackup akad syariah. Itu kira-kira. Di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Tanggungan, ini disebutkan bahwa APHT adalah akta PPAT yang berisi hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan pelunasan piutangnya. Ini saya berikan juga stressing untuk bahan diskusi kita sama-sama. Piutang di sini artinya luas atau arti sempit gitu. Apakah basisnya ada perjanjian pinjam-meminjam, apakah ini kredit atau apa. Kemudian pasal 3 ayat 1 dan 2, utang yang dijamin pelunasannya, nah, utang yang dijamin pelunasannya dengan HT, dapat berupa utang yang telah ada ataupun yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu, atau pada saat permohonan eksekusi, HT diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang. Jadi kalau kita membaca APHT, SKMHT, kita membaca juga HT, sebetulnya konsen atau kontekstualnya adalah dari lahir jaminan ini untuk membackup perjanjian utang piutang. Itu satu. Atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang. Kalau konven tidak ada masalah karena pengertian utang itu adalah setiap kewajiban. Tapi ketika dia sudah bicara kredit perbankan, maka adalah utang dalam arti sempit. Utang dalam arti sempit. Kemudian pasal 10 ayat 1, pemberian HT didahului dengan janji untuk memberikan HT sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Jadi banyak banget kita menemukan istilah utang, kreditor, debitor di dalam APHT dan SKMHT. Tapi apakah ini tetap boleh? Kalau saya sih boleh digunakan, hanya nanti memang harus perlu dihaluskan, disesuaikan, dikuatkan, ditata gitu kira-kira bahasanya. Kemudian pasal 11 dalam HPHT juga wajib dicantumkan penunjukan secara jelas utang atau utang-utang. Jadi ini perlu diberikan pemaknaan mengenai pengertian utang secara syariah menurut saya. Yang kita berikan catatan adalah menurut syariah. Kemudian saya coba membuat catatan juga untuk penggunaan APHT untuk akad pembiayaan syariah. Satu, pengaturan APHT dalam Undang-Undang HT secara kontekstual tadi memang ditujukan untuk menjamin utang yang timbul dari perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang piutang. Kemudian penggunaan APHT yang memuat HT sebagai jaminan untuk pembiayaan atau akad syariah. Nah, kalau ini digunakan juga untuk membackup pembiayaan tadi, pembiayaan syariah, maka memerlukan pengaturan khusus dari aspek syariah, terutama untuk mengakomodasikan pembiayaan berbasis bagi hasil kerjasama yang tidak menempatkan para pihak dalam hubungan kreditor. Ini memerlukan penyesuaian atau pengaturan secara lebih tegas dan eksplisit mengenai hak tanggungan apabila ini digunakan di dalam pembiayaan syariah. Nah, kemudian ada isu hukum nih penggunaan hak tanggungan. Ini kita coba salah satu contoh saja. Mohon dikoreksi kalau salah nanti. Saya mencoba mengambil satu saja produk atau layanan jasa perbankan syariah, yaitu musyarakah mutanakisah atau MMQ, yang merupakan perkembangan ya, atau hibridnya mungkin, mohon dikoreksi nanti, dari akad musyarakah. Nah, pada prinsipnya esensi dari musyarakah mutanakisah ini adalah kalau kerjasama di mana satu pihak akan mengalihkan porsi, kalau saya tidak salah ya, mengalihkan porsi secara bertahap sampai nanti suatu ketika porsi ini beralih pada pihak kedua, itu kira-kira. Jadi intinya ini digunakan untuk pembiayaan misalnya perumahan, untuk perumahan di samping dengan akad murabaha misalnya. Musyarakah mutanakisah adalah metode pemilikan rumah yang nasabahnya bisa membeli porsi secara bertahap, sementara porsi bank nanti akan menurun, atau itu yang kita kenal dengan diminishing partnership. Nah, pertama isunya adalah kedua belah pihak dalam MMQ ini
partner. Kalau saya baca di fatwanya, mereka itu adalah partner. Pertanyaannya, siapa kreditornya dalam pembiayaan MMQ? Karena kedua-duanya adalah pemilik dari satu objek di awal. Ya, mungkin kepemilikan bank lebih besar, kepemilikan nasabah lebih kecil. Tapi nanti di akhir ini akan berbalik, di mana kepemilikan bank akan mengecil, pemilikan nasabah akan lebih besar. Jadi pertama adalah siapa pemiliknya. Mengapa dipertanyakan siapa kreditornya? Karena salah satunya nanti di akad ini akan ada penjaminan atau hak tanggungan yang digunakan. Sementara di hak tanggungan kita dari tadi ngomongin kreditor, debitor gitu ya. Ini kan harus dihaluskan. Nggak ada kreditor-debitor sebetulnya, tapi bisa saja bank mewakili nasabah untuk mendaftarkan hak tanggungan misalnya. Kemudian fungsi jaminan untuk memastikan syarik atau nasabah tetap membeli. Jadi fungsinya ketika bank meminta ini dijaminkan, ini adalah untuk memastikan bahwa akad yang mereka sepakati atau kesepakatan di awal untuk membeli secara porsi itu berlangsung, itu kira tangkap dari aturannya seperti itu. Gitu. Dari hukum positif ya Pak, kalau dari syariah saya mohon maaf sekali, belum masanya saya bicara syariah, mungkin dari Bapak-Bapak nanti yang akan ini. Kemudian objek jaminan milik kedua belah pihak. Jadi kalau kita bicara di konvensional, jaminan itu selalu kalau tidak milik debitor, dia milik pihak ketiga yang disetujui untuk dijaminkan. Tetapi di sini, objek MMQ itu masih milik bersama. Jadi kalau kita bicara ini nanti, siapa nih kepemilikannya? Kemudian siapa yang berhak atas hak-hak yang melekat pada jaminan? Karena apabila suatu benda itu dijaminkan, maka timbullah hak-hak kebendaan seperti hak absolut, seperti droit de suite, hak mengikuti di tangan siapapun, droit de preference, dia harus didahulukan, kemudian dia bersifat mutlak. Nah ini hak-hak ini melekat pada siapa? Melekat pada kedua-duanya harusnya. Tetapi tentu tidak bisa begitu di aturan di hak tanggungannya. Ini yang harus dipikirkan kembali. Kemudian klausul yang masih mengacu pada konsep konvensional. Jadi kalau kita perhatikan di akadnya, banyak hal-hal yang konvensional masih digunakan. Itu pandangan kita kan selalu begitu. Selama itu tidak melanggar prinsip syariah, boleh. Nah, ini yang menjadi masalah. Melanggar atau tidaknya. Ini kan nanti akan bisa ditafsirkan bermacam-macam. Gitu ya, apabila tidak diatur secara baik. Jadi kita tetap membutuhkan penegasan agar di dalam praktik lembaga pembiayaan maupun pihak nasabah ataupun masyarakat tidak menjadi bingung karena adanya perbedaan-perbedaan di dalam melakukan penafsiran. Nah, kemudian saya mencoba di diskusi ini adalah untuk menggagas pengaturan jaminan syariah. Nah, jadi yang saya coba lontarkan pada Bapak Ibu sebagai bahan diskusi sore ini adalah kenapa sih nggak digagas aja pengaturan jaminan syariah secara utuh gitu loh? Karena kita mengaturnya parsial, kita merujuk pada undang-undang juga parsial. Tapi memang sulitnya mengapa? Di nasional, di konven pun kita belum punya hukum jaminan nasional. Kita tidak punya jaminan nasional, tapi hukum jaminan kita juga cerai-berai. Ada di KUH Perdata untuk gadai dan hipotek, kita punya undang-undang hak tanggungan, kita punya undang-undang fidusia, kita punya jaminan resi gudang, itu masih pecah-pecah di mana-mana. Ya, jadi kita nggak punya induknya. Nah, sementara kalau ingin menggagas tanggung gitu loh, kalau menurut saya, kalau misalnya ingin menggagas penataan atau penguatan atau meregulasi, kenapa tidak diusulkan saja pengaturan jaminan syariah? Mengapa? Pengaturan jaminan syariah, pertama, dia tidak dapat dilepaskan dari hukum perdata syariah. Pertanyaannya, kita sudah punya payung hukumnya perdata syariah? Juga tidak kali ya. Kemudian khususnya untuk jaminan ini, dia lekatnya adalah di buku 2 atau hukum kebendaan syariah. Kalau di konven itu di buku 2. Nah, yang kedua, konsep barang. Nah, ini menarik, konsep barang. Tadi saya sudah menyebutkan pengertian objek jaminan di rohan pilih pembiayaan dengan rohan. Itu tidak membedakan barang bergerak, tidak bergerak, terdaftar, tidak terdaftar. Ini menarik. Mengapa menariknya? Karena yang saya baca, ada perkembangan terkini itu, bahwa Pegadaian mencoba untuk melayani atau memfasilitasi gadai sertifikat rumah. Mungkin Bapak Ibu dengar ya, PT Pegadaian. Nah, yang dipakai, yang hanya tepat untuk gadai sertifikat rumah,
atau tanah, ini memang tujuannya tadinya udah benar untuk mengangkat usaha mikro, yaitu rohan tasjili. Jadi bukan hak tanggungan. Jadi secara syariah boleh nggak? Ternyata menurut mereka, pandangan mereka, tentu ini juga berdasarkan masukan-masukan ya, bahwa boleh digunakan adalah rohan tasjili. Jadi yang diserahkan adalah hanya penguasaan secara bukti-bukti kepemilikannya saja. Jadi mirip dengan fidusia di kita. Jadi bisa dilakukan gadai syariah terhadap tanah itu dengan menggunakan rohan tasjili. Ini yang saya tangkap dari perkembangan terkini dari pegadaian. Nah, kemudian saya coba membandingkannya dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Ya, kalau kelihatannya kompilasi hukum ekonomi syariah ini justru acuannya, saya tidak tahu acuannya karena tidak membaca MVT-nya bagaimana pembuatan kompilasi hukum ekonomi syariah ini, tapi dia menggunakan istilah benda. Kemudian di bawahnya, di KHS itu, disebutkan, dia merujuk benda-benda ini, pengertian benda terdaftar, benda tidak bergerak, menurut sifatnya, itu merujuk pada ketentuan yang berlaku. Pertanyaan saya, ketentuan yang berlaku yang mana? Mungkin saja nanti ke undang-undang hak tanggungan untuk pendaftaran tanah. Mungkin saja ke peraturan Menteri Agraria, BPN Agraria misalnya untuk pendaftaran tanah. Jadi merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena sepanjang saya tahu, tidak mengatur secara khusus data dan sebagainya. Kemudian, Indonesia belum memiliki hukum perdata syariah yang menjadi payung hukum untuk baik perjanjian atau akadnya maupun kebendaannya. Jadi lagi-lagi sifatnya parsial, tersebar, pengaturannya satu persatu, begitu ya, muncul satu persatu. Kita belum punya satu payung hukum yang kuat yang untuk dapat dijadikan landasannya ketika ini membreakdown, misalnya jaminan nih, kita akan breakdown tentang jaminan benda tidak bergerak. Kemana kita mengacu pengertian benda tidak bergerak, kemana kita mengacu tentang hak-hak kebendaan yang melekat pada benda tidak bergerak. Saya pernah membaca sih sebenarnya satu terjemahan tentang hukum perdata syariah yang diterjemahkan oleh guru besar IAIN kalau tidak salah. Kebetulan itu saya dikasih oleh almarhum Profesor Oce Salman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syariah, tapi itu terjemahan beliau, jadi bukan secara resmi dipublish, begitu ya. Kemudian sumber hukum yang digunakan adalah fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan terkait. Jadi khusus untuk pembiayaan kita akan banyak dibantu dengan POJK, ya, dengan SEOJK. Di BI misalnya kita juga untuk ekonomi yang sifatnya makro prudensial dibantu dengan PBI, pancing syariah kita kenal, itu juga ada PBI-nya, gitu. Dan saat ini regulasi syariah bersifat parsial dan tersebar, sebagian masih menggunakan regulasi konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun berpotensi menimbulkan benturan dan kelemahan dalam tataran implementasi. Jadi bukan bertentangan dengan prinsip syariah, tapi ada benturan-benturan, ada kendala-kendala di dalam implementasinya tadi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh digunakan karena bertentangan, tapi ada. Usulannya terakhir barangkali ini, masih ada ya. Usulannya pertama perlu penguatan regulasi tentang penggunaan HT jangka pendek saja, karena tadi kalau kita bicara perdata syariah kita bicara ini terlalu tinggi. Walaupun di sini ada Ibu Gemala, Assalamualaikum Bu Gemala. Ini beliau juga termasuk salah satu yang menginisiasi untuk hukum perikatan syariah nasional ya Bu ya, dan melakukan penelitian secara berkala tentang ini. Jadi perlu penguatan regulasi tentang penggunaan HT, di dalamnya ada SKM-HT dan APHT, yang digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah atau akad syariah lainnya. Yang pertama usulannya. Yang kedua, penguatan dan penataan regulasi dilakukan secara terintegrasi antara industri, dalam hal ini adalah LJK, dan pelaku lainnya, dengan instansi pemerintah, tadi misalnya dengan BPN, atau dengan instansi terkait, pendaftaran dan sebagainya, dan notaris PPAT, karena mereka inilah nanti yang akan membuat aktanya, gitu kira-kira. Jadi ini respon baik menurut saya kerjasama APHISI dengan Ikatan Notaris ya. Kemudian untuk jangka pendek, penataan dan penguatan dapat bersifat parsial atau kebutuhan mendesak. Ini saya pikir inilah yang dilakukan oleh para scholar atau para alim ulama di Dewan Syariah Nasional. Saya pikir itu yang mereka lakukan,
Nah, ini adalah hanya perbandingan saja dengan KHS buku 1. Saya ambil pasal 8 sampai pasal 19, bahwa benda adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dialihkan, berwujud, tidak berwujud, terdaftar. Ini mirip banget dengan KUH Perdata. Kemudian benda berwujud adalah sesuatu yang dapat diindra, benda tidak berwujud yang tidak dapat diindra. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian benda tidak bergerak, nah ini menariknya adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang menurut sifatnya oleh undang-undang. Ini kaitan lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Kemudian benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Jadi lagi-lagi ada kaitannya dengan instansi. Kalau dia motor, siapa nih yang mengeluarkan bukti BPKB-nya dan sebagainya. Kalau dia tanah, siapa nih instansinya? Sehingga tadi saya katakan pendekatannya memang harus integratif antara para pelaku, semua pelaku. Kemudian benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti atau alat bukti pertukaran pengalihan. Kalau ini benda tidak terdaftar, artinya bebas-bebas saja sesuai kita menggunakan alat bukti. Kemudian pemilikan benda itu sama dengan konven, penguasaan benda adalah sama menurut saya, penguasaan benda juga sama, pengalihannya adalah pemindahan hak milik dari subjek hukum satu ke subjek hukum yang lain. Jadi pengertian subjek hukum sama, bisa orang, bisa badan hukum, bukan badan hukum, intinya adalah sama. Demikian Bapak Ibu sekalian, sharing diskusi yang saya lontarkan untuk Bapak Ibu diskusikan bersama-sama. Terima kasih pada Bapak Moderator untuk sementara saya kembalikan pada Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lastuti Abu Bakar, terima kasih atas pemaparannya. Banyak hal yang harus kita cermati. Ini tadi kaitannya dengan dari segi teoritis, karena beliau seorang akademisi. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Habib dari segi praktisinya dan juga teoritisnya bagaimana nih Pak Habib. Silakan Pak Habib. Baik, terima kasih Pak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bulan suci Ramadan ini. Kita masih tetap belajar untuk sesuatu yang memang sangat kita butuhkan. Assalamualaikum juga Ibu Rofa sebagai Ketua APSI. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi APSI giatnya di bulan Ramadan aja, Bu. Bulan-bulan yang lainnya sepi. Mudah-mudahan nanti makin banyak kegiatannya. Insya Allah nanti saya usulkan nanti setelah ini ada diklat perbankan syariah untuk notaris secara online. Nanti Bu Rofa bisa. Insya Allah Pak Hafid, ini doa Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Baik, tadi Bu Lastuti, Uma Damang, Bu Lastuti. Alhamdulillah Pak. Sudah bicara banyak. Kalau bagi saya sebagai notaris dan juga menggeluti di bidang syariah itu agak susah, Bu. Satu sisi saya teorinya tahu, prakteknya pun saya tahu. Pertanyaan Bu Lastuti tadi betul. Dari mana sih notaris Indonesia tiba-tiba membuat ketika kaitan bank syariah, tiba-tiba buat SKMHT dan APHT syariah, itu nggak ada dasarnya. Ya. Dari mana coba? Saya nggak tahu itu, Bu. Habib praktisi perbankan syariah tidak pernah nanya juga ke saya juga tidak pernah nanya. Ketika ada kerjaan dari perbankan syariah, Pak ini ada murabahah, tolong buatkan aktenya, ya kita sikat habis buatan aktenya aja. Tapi dari mana dasarnya? Ya. Tidak ada sampai hari ini. Tidak ada. Tapi itu sudah berlangsung sekian lama dan tidak ada yang pernah mempertanyakan. Mungkin di dunia ini hanya 2 orang yang bertanyakan, hanya saya dengan Pak Habib. Pada sisi mempertanyakan, kedua juga melakukan, itu salahnya kita, Bu. Betul ya Pak Habib? Jadi akan kita lihat seperti apa misalnya. Tadi Bu Lastuti sudah menjelaskan banyak ya. Ini misalnya ya. Tadi Bu Lastuti sudah banyak menguraikan. Nah ini. Saya ingin mengatakan bahwa di negara kita ini untuk penjaminan perbankan konvensional dan syariah masih menggunakan undang-undang hak tanggungan. Jadi undang-undang hak tanggungan ini memang dibuat bukan untuk perbankan syariah. Konvensional. Ya.
Karena perbankan syariah ini munculnya kemudian. Nah, Bu Lastuti juga tadi sudah menguraikan. Di pasal 1 memang disebutkan hanya sedikit saja pelunasan utang, utang piutang. Hanya ini. Dibongkar undang-undang hak tanggungan pun tidak ada kalimat yang lain selain yang ini. Nah, kemudian ya ini tentang SKMHT saya tidak perlu menjelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan. Nah ini, jadi undang-undang tanggungan ini sebenarnya dibuat untuk perjanjian utang piutang yang dijamin. Kemudian kalau memakai SKMHT dan APHT, selalu berkaitan dengan kredit pinjam-pinjam dan utang piutang. Ini kaitannya dengan SKMHT ya. Jadi intinya undang-undang tanggungan berkaitan dengan utang piutang dan yang harus ada jaminannya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat kalau saya simpulkan begini. Di undang-undang tentang perbankan hanya mengenal utang piutang, kreditor dan debitor. Tapi di undang-undang perbankan syariah ada pembiayaan nasabah dan bank. Pertanyaannya apakah sama utang dengan pembiayaan, kreditor dengan bank, debitor dengan nasabah? Kalau tadi saya mengatakan bahwa UU HTT untuk perbankan konvensional yang mengenal utang, piutang, kreditor, dan debitor. Nah, apakah istilah-istilah ini sama? Atau mempunyai pengertian yang sama, setara, atau berbeda? Tadi Bu Lastuti sudah mengatakan secara tersirat berbeda. Misalnya begini, kalau dalam perbankan konvensional ada jaminan itu sebagai jaminan agar Dewan Prestasi bisa dilelang. Tapi kalau dalam perbankan syariah, saya pernah mendengar ada jaminan itu sebagai amanat dan untuk ta'awun tolong-menolong. Di perbankan syariah, debitor tidak bisa bayar, kita lelang, selesai. Di perbankan konvensional maksudnya. Tapi di perbankan syariah, ketika ada nasabah Wan Prestasi, faktanya sampai saat ini dilelang juga. Tadi saya lihat banyak kiai yang hadir di sini, sebenarnya dalam perbankan syariah ketika ada nasabah tidak bisa bayar, tidak bisa mengeluarkan pembiayaannya, bukan dilelang, ditolong, karena kita tidak punya baitul mal sebenarnya. Nah, yang lebih lucu lagi ketika perbankan syariah nasabahnya Wan Prestasi dilelang, ini lebih hebat lagi Bu Lastuti. Pakai hukum lelang peninggalan zaman Belanda. Vendu Rehlemen 1908, di situ mengenal bunga. Pokoknya habisi saja deh gitu kalau tidak bisa bayar tuh. Jadi jaminannya tidak syariah, lelangnya juga apalagi peninggalan zaman Hindia Belanda. Bisa kita lihat apa istilah-istilahnya. Jadi itulah perbankan syariah di Indonesia, dilemanya seperti itu. Nah pada intinya, ini tadi sudah diuraikan juga Ibu Bu Lastuti, ya memang pada intinya baik perbankan konvensional ataupun syariah, di undang-undangnya demi kehati-hatian itu wajib ada agunan itu. Meskipun tadi mengatakan di perbankan syariah itu tidak perlulah agunan demi niat baik, amal baik. Tapi Bapak dan Ibu bisa cek menurut penelitian dan pengawasan dari Bank Indonesia. Misalnya jika ada sebuah bank syariah memberikan pembiayaan tanpa agunan, saya dengar itu bank yang bersangkutan akan mendapatkan nilai yang negatif dari BI karena dianggap tidak hati-hati. Tidak ada hati-hati. Jadi agunan itu baik konvensional dan syariah pada akhirnya sama saja kedudukannya di Indonesia ini, tidak ada pembedaannya ya. Nah, ini. Sehingga dalam perbankan konvensional pemberian agunan dari nasabah debitur menggunakan tanggungan dan lain-lain sama. Mungkin minggu depan kita bicara tentang fidusianya ya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi apakah untuk perbankan syariah akan menggunakan lembaga jaminan dan lembaga tersebut sama dengan perbankan konvensional? Tadi sudah disebutkan oleh Bu Lastuti, sampai hari ini Indonesia tidak atau belum mempunyai lembaga jaminan syariah, lelang syariah. Sehingga dengan demikian bahwa pada perbankan syariah pun menggunakan lembaga jaminan yang ada. Sepanjang belum ada, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus dilakukan? Ya. Ini saya uraikan. Mungkin Bapak dan Ibu, ya. Nah ini nanti saya ada Bapak Kiai di sini banyak. Saya pernah berdalil
ketika saya dikatakan apa dalilnya perbankan syariah memakai APHT dan SKMHT pada UHT, saya uraikan dalilnya ini aja, bahwa apa yang tidak tercapai seluruh tidak perlu dihindarkan, ya pakai saja. Dalil fikihnya seperti ini. Betul atau tidak, yang penting saya ingin mengatakan bahwa tidak ada secara normatif pakai dalil fikih aja seperti ini. Bisa atau tidak? Ya. Nah, pada sisi yang lain, Bapak dan Ibu lihat juga, tadi sudah diuraikan juga Ibu Lastuti, secara normatif ya, saya ingin mengatakan, nah, tidak ada dalam perbankan syariah ini yang menunjukkan bahwa penjaminnya itu harus pakai SKMHT dan APHT ya. Jadi tidak menunjuk ke UHT. Bapak dan Ibu misalnya baca Fatwa DSN nomor 74 tahun 2009 tentang penjaminan syariah, boleh meminta jaminan, tapi tidak menunjukkan kemana, tidak menunjuk ke UHT sebagai untuk tanah, dan juga tidak menunjukkan fidusia untuk barang bergerak. Jadi saya melihatnya apa? Tiba-tiba muncul begitu saja mungkin inisiatif dari perbankan syariah saya. Ya, tidak ada kan gitu. Jadi dengan kata lain, ketika perbankan syariah memerlukan penjaminan, mau tidak mau ya tetap menuju kepada undang-undang tanggungan. Karena pada intinya UHT ini tidak dikonstruksikan untuk perbankan syariah, tapi yang konvensional. Ini istilah-istilah yang ada, kreditor, berpiutang, dan lain-lain ya. Ini di perbankan konvensional ya. Jadi kalau secara normatif bahwa undang-undang tanggungan ini dan APHT SKMHT adalah hanya untuk perbankan konvensional, bukan untuk perbankan syariah. Sesuai undang-undang perbankan, aspek kehati-hatian perlu agunan, tadi sudah saya uraikan. Nah, karena di Indonesia belum punya perbankan syariah, undang-undang jaminan syariah, maka UHT pun dipergunakan, hanya itu aja. Artinya tiada akta rokan pun berguna, itu saja. Saya hanya membayangkan lebih dari itu ya. Nah, sekarang begini. Tadi saya mengatakan SKMHT dan APHT tersebut hanya untuk perbankan konvensional. Jika untuk perbankan syariah harus disesuaikan dengan nilai syariah. Misalnya, saya katakan misal saja ini. Apakah kalimat perjanjian utang piutang harus diganti dengan pembiayaan? Contohnya seperti ini. Nah, ini. Pada SKMHT, ya, dari template yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dari contoh yang sudah ada dari Perkaban nomor 8 2012, disebutkan bahwa pada SKMHT begini bunyinya. Surat kuasa membebankan hak tanggungan disebutkan untuk membebankan hak tanggungan guna menjamin pelunasan utang. Ini yang ada di UHT untuk perbankan konvensional. Memang konstruksinya utang piutang. Saya mengusulkan untuk SKMHT jika memang mau dipakai perbankan syariah, bisa nggak kita ganti untuk menjamin pengembalian pembiayaan. Utang piutang kita ganti pembiayaan, karena tadi kita kenal ini hanya ada di perbankan konvensional, ini di perbankan syariah. Begitu juga di APHT-nya. Kita ganti pelunasan utang debitur itu dengan pembiayaan nasabah berdasarkan akad. Saya memang pernah juga Bapak dan Ibu ya, ketika saya diminta membuat APHT perbankan syariah. Kalimat ininya saya ganti dengan sesuai perbankan syariah. Misalnya di atasnya induknya murabahah, saya ganti juga murabahah di sini. Kira-kira apa yang terjadi dengan BPN? Mau terima atau tidak? Mereka tidak mau. Dia mengatakan tidak ada perintah secara normatif itu harus diubah. Sehingga pertanyaannya, jika istilah diubah, diganti, maukah kantor pertanahan untuk menerimanya? Tanpa ada peraturan yang menyebutnya. Artinya begini maksud saya. Inisiatif ada pada PPAT dan notaris, ya. Jika SKMHT oleh notaris, APHT oleh PPAT, inisiatif sendiri saja. Kalimat-kalimat ini pada APHT, karena dari kalimat saja ya, belum isinya.
kita ganti dengan sesuai perbankan syariah. Inisiatif kita saja. Pertanyaannya, jadi yang hal ini yang diganti baru istilah saja. Secara substansi belum dilakukan. Istilah saja. Maukah kantor pertanahan untuk menerimanya? Maukah? Saya pernah mencoba dan mereka tidak mau. Karena tidak ada perintahnya. Nah, ini kan jadi dilema sebenarnya. Jadi dilema ya. Jadi sebenarnya harus diubah kan itu. Nah, ini kontemplasi saja dari saya sehingga kalau saya berkesimpulan begini, ya, kesimpulannya begini, ini kesimpulan saja. Nah, usulan saja. Jadi sebenarnya harus sesuai dengan di bulan studi tadi, direkonstruksi SKMHT dan APHT khusus perbankan syariah. Meskipun tadi saya mengusulkan hanya untuk istilah saja. Utang piutang menjadi akan apa gitu. Debitor diganti dengan nasabah dan lainnya. Nah, jika tidak dilakukan perubahan, karena berbeda istilah dalam perbankan syariah yang ada SKMHT, inilah ini yang saya katakan Bapak dan Ibu, bisa diajukan gugatan. Jadi saya mengatakan, untuk pengelola perbankan syariah, mungkin sekarang ini merasa aman dan baik-baik saja dalam melakukan penjualan tersebut yang masih menggunakan UHT. Padahal secara substansi sudah berbeda. Jika ada masyarakat yang paham hal tersebut, bisa mengotak-atiknya dengan mempersoalkan membukanya pengadilan agama. Saya membayangkan jika ada ahli hukum yang percaya dan bisa melakukannya. Contohnya begini, pinjam saja ke perbankan syariah misalnya murabahah atau mudharabah 500 juta. Biarkan saja apa adanya. Setelah akta ditandatangan, baru kita persoalkan. Induknya saya murabahah kok. Kenapa di akta APHT-nya utang piutang? Nah, Bapak dan Ibu, jika ada yang paham tentang masalah ini, gugat saja ke pengadilan agama penyelesaian sengketanya. Tapi mohon maaf, saya bukan provokator. Kalau saya mau bisa saya lakukan ini. Saya bisa pinjam saja misalnya ke Bank Mandiri Syariah 500 juta. Saya belikan rumah, nggak usah saya bayar. Begitu akan disita, saya persoalkan aktanya. Loh, saya kan perubahan, tapi kenapa jadi APHT dan perjanjian utang piutang? Saya tidak tahu apakah di acara ini ada hakim pengadilan agama nggak yang ikut. Mudah-mudahan ada. Untungnya saya katakan, atau saya mengatakan bersyukur, belum ada yang ngotak-ngatiknya. Kalau dari acara ini ada yang tahu saja, rasanya panas juga nih pantat Bank Syariah di otak-atik. Pertanyaannya mau nggak? Nah, untuk PPAT dan notaris, apa yang dilakukan? Ya sudah ada, terima apa adanya. Meskipun tahu yang seharusnya tidak bisa dilakukan secara hukum, tapi karena tidak ada instrumen hukum lainnya, semuanya tetap saja berjalan. Semuanya dianggap sah, sampai ada yang mempersoalkannya. Nah, itulah Bapak dan Ibu, menurut saya, ya, dilemanya seperti itu. Meskipun saya memberikan contoh ya, contoh yang saya berikan ini hanya saya hanya mengganti dari utang piutang ke akad. Misalnya murabahah, musyarakah, kan itu. Saya hanya mengganti debitor jadi nasabah, kreditor jadi bank, hanya itu. Secara substansi belum diubah. Nah, mungkin di sini APSI bisa mempelopori, bisa tidak. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini, ya, menurut saya ini sesuatu yang harus kita benahi. Pertanyaan sampai kapan kan gitu. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya. Ini sebenarnya otokritik buat para notaris dan PPAT juga. Yang menurut saya tidak pernah ada notaris dan PPAT yang mengkaji seperti ini. Kecuali saya dan Pak Hafid aja. Yang lainnya ya terima apa adanya. Meskipun tahu itu tidak bisa dilakukan. Nah, sehingga kalau saya bertanya, ingin membenahi semua ini, siapa yang harus mendrive atau mendorong bahwa ini harus segera diubah? Beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol juga dengan orang Badan Pertanahan Nasional Pusat, karena saya anggota MP3P Pusat. Saya pernah
uraikan juga tentang keadaan seperti ini. Mereka juga agak heran, kok bisa katanya. Saya katakan, ubah dong. Setidaknya paling rendah dalam peraturan menteri. Tapi ternyata sampai hari ini mohon maaf tidak bisa dilakukan juga. Nah itu Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu semua, ya. Yang bisa saya uraikan. Jadi pada intinya buat saya tidak bisa serta-merta undang-undang hak tanggungannya tiba-tiba untuk perbankan syariah tanpa ada dilakukan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam praktek tiba-tiba jadi aja begitu saja. Saya juga mulainya dari mana? Karena kalau secara normatif dicari dasar hukumnya itu tidak pernah ada ya. Baik Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan singkat saja karena Bu Lastuti tadi sudah menguraikan banyak ya. Jadi kalau ada yang belum jelas, mari sama-sama kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Ada banyak hal yang disampaikan katanya dengan praktek sehari-hari dengan APHT SKBT. Jadi bagaimana merubah draftnya kaitannya dengan SKBT-nya maupun di APHT-nya. Baik, peserta ini banyak nih, ada dari akademisi, ada kalangan perbankan, ada Dewan Syariah, ada notaris. Jadi ada 4 kategori, ada mahasiswa juga. Kami mulai dari akademisi dulu, Bu Gemala mungkin ada yang ingin sampaikan? Kami silakan Bu Gemala. Bu Gemala. Ya, terima silakan. kasih. Ya, terima kasih. Memang ini suatu gimana ya buat kita ya semua ya, suatu hal yang perlu diejawantahkan secepatnya gitu ya. Kita usahakan supaya bisa masukan-masukan atau kendala-kendala kita selama ini berkaitan dengan kontrak-kontrak syariah ini perlu ada penyelesaian. Ya mudah-mudahan ya dari APHT secepatnya kita akan membuat ya rancangan yang bisa kita bawa bersama ya, dan ini juga perlu kerjasama semua untuk mempersiapkan kontrak atau akad yang sesuai ya dengan syariah begitu. Sebenarnya ya agak untuk membuat sama apalagi untuk notaris ya, untuk pembuatan akad syariah juga teknisnya pun berbeda gitu ya, terutama misalnya masalah saksi misalnya. Saksi itu kan jelas-jelas di surat Al-Baqarah 282 itu ya, bahwa saksinya itu harus 2 orang laki-laki gitu ya, dan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini untuk akad syariah bagaimana untuk penerapannya begitu. Walaupun kami semua mau menjadi saksi dan sudah siap untuk minta ke notaris untuk dibuat sesuai dengan syariah. Karena ini ada akad syariah, tetap notaris menolak, gitu ya, nggak mau gitu. Ini memang banyak hal yang perlu dipikirkan, bagaimana aplikasinya untuk akad syariah supaya tidak betul-betul menyimpang dari hal-hal yang terutama yang jelas-jelas ada dalilnya di syariah ya. Ditambah lagi dengan prinsip-prinsip dasar kontrak-kontrak syariah yang kita katakan bahwa yang namanya unsur akadnya, tujuan dari akad itu harus mencerminkan pelaksanaan dari akad sesudahnya ya, di situ. Misalnya kayak apakah benar dalam bisnis ini konsepnya hutang piutang, padahal dalam prinsip orang Islam itu tidak boleh berhutang gitu ya sampai meninggal, karena hutang itu sesuatu yang sangat prinsipil sekali. Bahkan Nabi pun tidak mau menyolatkan orang yang masih ada hutang. Nah, penamaan hutang ini perlu dipertimbangkan lagi, gitu ya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai hutang piutang atau kredit debitur? Apakah bisa diganti dengan tadi, ya, pembiayaan, gitu. Jadi konsepnya adalah memang dua-duanya adalah mau bekerja sama dalam artian untuk bisnis. Nah, bedanya antara hutang piutang dengan bisnis adalah resiko. Jadi kalau akad itulah akad syariah untuk bisnis syariah, kedua pihak harus bersedia untuk menanggung risiko. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Bu Lastuti tadi, ya, bahwa konsep akadnya beda, ya tentunya fungsi jaminannya pun berbeda. Gitu. Ya, baik.
begitu ya. Jadi untuk konsep hutang adalah untuk pemenuhan, sedangkan kalau untuk akad yang lain, misalnya akad murabah ya jual beli kan, dan juga akad terutama mudharabah dan musyarakah, itu kan partnership ya. Konteks partnershipnya itu harus kelihatan dan di mana fungsi jaminan itu di situ, gitu Pak. Jadi memang benar sudah menjadi urgen Pak untuk kita kita mulai ya gerakannya untuk bisa menyadarkan tentang syariah ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari akademisi. Saya minta dari praktisi rekan Erma Devita. Silakan rekan Erma Devita. Rekan Erma Devita. Bu Irma. Bu Irma. Sedang keluar mungkin. Oh, sedang keluar. Oke, Bu Lastuti mungkin ada tanggapan apa yang disampaikan Bu Gemala? Silakan. Bu Lastuti. Terlalu dekat. Kan begini orang dekat. Bu Lastuti bisa dengar? Ya. Sudah. Silakan Bu Lastuti. Ya sudah Pak, sudah. Ya saya saja menanggapi karena ini sifatnya Ibu Gemala juga memberikan usulan. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Ketanggungan itu memang semangatnya, kita tidak bisa melepaskan dari semangatnya bahwa itu dibentuk pada saat kondisi memang syariah belum berkembang pesat ketika itu, walaupun sudah ada Bang di situ. Cuman kalau kita tadi saya menyebutkan di pasal 10 itu ada perjanjian-perjanjian dan perjanjian lainnya, itu mungkin bisa dilihat juga di penjelasan pasalnya, itu ada perjanjian kredit luar negeri, perjanjian utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya. Memang tidak membuka kemungkinan sih kita menggunakan. Jadi in prinsip adalah kita boleh menggunakan konvensional sepanjang bertentangan dengan prinsip syariah. Even itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi di dalam tataran implementasi kita menemukan beberapa kendala. Tadi sudah Pak Habib juga jelaskan ketika membuat aktanya ingin merubah menjadi apa kreditor-debitornya, menjadi partner misalnya mudarib dengan sahibul mal misalnya, atau merubahnya menjadi syarik misalnya. Nah ini kan harus disesuaikan. Jadi bukan tidak bisa secara kalau tadi disebutkan tidak bisa sama sekali, saya tidak termasuk yang seperti itu sebetulnya. Bisa digunakan sepanjang tidak bertentangan. Nah ketika mengambil tidak bertentangannya itulah yang kita harus betul-betul berhati-hati. Siapa yang menentukan bahwa ini tidak bertentangan gitu? Karena akhirnya masing-masing pelaku bisa menafsirkan nanti. Itu sebabnya mengapa diperlukan satu penguatan regulasi yang bisa menjadi pedoman bagi semua, entah itu LJK, itu pelaku, yang bisa dijadikan oleh mereka sebagai satu payung hukumnya. Ketika menyebutkan mudharabah, jaminannya, kemudian dengan hak tanggung seperti apa, dengan tadi rohan tasdili seperti apa, dengan rohan seperti apa. Itu aja sih kira-kira Pak tanggapan saya. Jadi intinya tadi memang Bu Gemala memberikan masukan juga untuk pembaruan lah kira-kira seperti itu. Tapi pada prinsipnya memang harus kita tidak bisa setengah-setengah kalau menurut saya. Jadi separuh konven, separuh syariah, walaupun tidak bertentangan, tapi nanti di tataran praktis. Itu tadi saya berikan contoh di MMQ. Ketika satu menyebutkan kreditor, siapa yang mau menjaminkan nih? Dua-duanya bukan kreditor, dua pemilik bersama, begitu. Nah, ini antara lain yang perlu kita pikirkan sehingga untuk bank syariah itu lebih mudah menerapkan, mereka juga tidak takut, kemudian syariah compliance, tentu kita memang membutuhkan pelan-pelan, walaupun misalnya tidak bisa membuat satu perikatan syariah nasional misalnya, atau jaminan syariah nasional misalnya, ini kebutuhannya sekarang ada di jaminan misalnya, hak tanggungan. Itulah yang harus diluaskan, itu yang harus dikuatkan, itu yang harus dilakukan penataan. Itu barangkali Pak Hafiz tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Las. Pak Habib tadi dari Bu Gemalan ada nanyakan tentang saksi. Gimana nih kaitannya dengan akte PPAT maupun notaris saksinya 2 atau 4 ini Pak Habib? Silakan Pak Habib. Kan Senin depan masih ada Senin depan masih ada pertemuan, kita bahas Senin depan aja lah supaya Bu Gemala datang lagi. Enggak, Senin depan kan masalah sengketa Pak Habib. Ini kan tadi ada sanksinya di bawahnya pasti ada. Oh ya, saksi di dalam satu akte gitu loh Pak. Senin depan temanya tentang mengarahkan ya ke hukum jaminan. Nah, maksud saya begini, kita masih ketemu lagi minggu depan, itu lebih spesifik tentang saksinya kita bahas di situ aja.
Mohon maaf, mohon izin, apakah saya diperkenankan untuk bertanya? Mohon diperkenalkan. Silakan, Ibu. Silakan. Iya, saya Bu Hartini, pengajar dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Mungkin sedikit saja menanggapi terkait dengan saksi tadi. Kebetulan kami baru melakukan evaluasi terkait dengan kurikulum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, dan ketika menghadirkan praktisi dari notaris PPAT, itu juga terjadi, Bu Kemala. Jadi beberapa notaris itu berasumsi, beranggapan bahwa pembuatan akta pembiayaan syariah itu harus 2 laki-laki begitu. Nah, waktu itu saya menanggapinya begini, jadi alangkah baiknya kita itu membedakan saksi sebagai suatu syarat pembuktian dan saksi sebagai syarat perbuatan hukum. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara saksi dalam kaitannya dengan perbuatan hukum, misalnya menikah, memang saksinya harus 2 laki-laki begitu. Nah, tetapi kalau kita bicara saksi dalam kaitannya untuk kepentingan pembuktian, menurut saya perempuan kedudukan hukumnya sudah sama dengan laki-laki kalau di Indonesia. Kalau misalnya kita masih menganggap hak perempuan itu separuh atau tidak sama dengan laki-laki gitu, bagaimana nanti dengan kedudukan perempuan di Indonesia dan apa makna dikeluarkannya SEMA nomor 3 tahun 1963 tentang gagasan menganggap BW atau KUH Perdata itu tidak lagi sebagai undang-undang. Di situ kan kemudian perempuan yang menikah yang kemudian dianggap tidak cakap hukum, dengan adanya SEMA itu kan kemudian dijadikan cakap hukum karena sudah adanya undang-undang perkawinan. Artinya kita harus mengaitkannya dengan undang-undang dan peraturan yang lain supaya tidak kemudian adanya perkembangan di bidang ekonomi syariah justru kita mendegradasi kedudukan perempuan yang sudah saat ini sudah equal, sudah sejajar begitu, malah kemudian dalam suatu perbuatan hukum kita anggap mereka tidak kapabel. Itu menurut saya sangat kontradiktif ya, dan malah tidak mendukung pembangunan hukum yang berkesetaraan ya, baik laki-laki maupun perempuan, sekalipun istilah kesetaraan mungkin juga bisa kita maknai dengan cara yang lebih luas dan lebih bijaksana. Itu saja mungkin kalau saya. Jadi intinya tolong dibedakan saksi sebagai syarat perbuatan hukum dan saksi sebagai syarat pembuktian di persidangan atau di dalam perbuatan hukum yang lain. Terima kasih Bu Gemala, terima kasih Pak Hafid dan juga Pak Bu Rofah dan juga Pak Habib Aji. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Pak. Sebentar, Mas, sebentar. Masalah saksi ini kebetulan di peserta ini juga ada Bu Umul Baroroh, Bu Doktor dari Fakultas Syariah. Kami mohon Bu Umul, tanggapannya dulu Bu Umul. Bu Umul Baroroh. Bu Umul Baroroh, masih dengar suara saya? Oh iya. Ya, silakan. Silakan, Bu. Silakan Bu Umul. Sebentar, Bu Umul. Kayaknya belum nyambung, Pak. Ganti aja, ganti. Oh, ganti. Nyimak, Pak. Silakan, Pak Habib. Pak Habib, silakan. Dari kenotariatan maupun ke PPATN, bagaimana nih saksi kaitan dengan pembuatan akta? Silakan. Baik, sebenarnya saya ingin menjawab minggu depan, tapi karena di moderatornya maksa terus, saya jawab juga. Baik, kalau saya membedakan saksi itu ada 4 nih. Pertama ada saksi yang melihat sebuah perbuatan itu terjadi. Orang menyebutnya eyewitness, saksi fakta. Melihat sebuah kenyataan dengan fakta dan mata kepala sendiri, itu saksi fakta. Kedua, itu pertama. Kedua, saksi yang sengaja dihadirkan untuk melihat sebuah peristiwa. Jadi misalnya, jika ada orang menikah, suka dipaksa, kamu saksi ya saya mau nikah. Nah, itu saksi yang sengaja dihadirkan. Dan yang ketiga ada testimonium di auditu. Saksi dengar, dia mendengar dari si A dari si B, dan seterusnya.
Dan yang keempat ini Bu, namanya ada saksi akta, bukan fakta ya, akta. Dalam hukum notaris namanya saksi instrumen. Saksi akta atau saksi instrumen ini adalah saksi yang sengaja dihadirkan untuk melihat semua peristiwa, semua tata cara, prosedur pembuatan akta itu dilakukan. Itu namanya saksi akta. Nah, di Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan, dan juga di PPAT, saksi akta itu minimal 2 orang. Rata-rata 2 orang ini dari kantor notaris atau PPAT. Itu yang pertama. Tidak peduli dia laki atau perempuan, sama saja. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi sama aja kalau Undang-Undang Jabatan Notaris itu tidak ada gendernya. Jadi kalau untuk dunia notaris, mohon maaf, dan PPAT sudah clear seperti itu. Sudah clear. Nggak ada masalah buat saya. Jadi 2 orang itu minimal. Ya. Bukan maksimal 2 orang laki-laki perempuan. Udah cukup. Undang-Undang Jabatan. Hanya Bu Hartini dan Bu Gemala ketika dalam praktek dia, ada perbankan syariah yang meminta, Pak, kok saksinya perempuan dua-duanya? Takut tidak sah, boleh nggak saya nama saksi? Ya boleh saja. Saya juga begitu, Pak, saksi saya perempuan lupa dua-duanya. Pak Habib, gimana kalau tambah dari karyawan saya 2? Ya boleh. Jadi 4. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak meminta, ya sudah cukup. Jadi begitu caranya. Jadi hukum kenotariatnya dipenuhi, selesai. Tapi jika perbankan syariahnya meminta, Pak, 4 dong, kalau perempuan 2 berarti kurang 2, ya Bapak. Dari kantor Bapak kita panggil untuk menjadi saksi. Gitu. Kalau dia tidak meminta, berarti dia sudah setuju dengan sesuai ujian. Dan itu nggak ada masalah menurut saya. Itu cara yang biasa saya lakukan, Bu. Mungkin itu Pak Hafid caranya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Habib. Ada lagi yang ingin tanya? Prof Rahayu hari ini tuh mau bicara. Siapa Pak? Prof Rahayu. Oh, Prof Rahayu, silakan Prof. Baik, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya mungkin menanggapi baik tadi dari Pak Habib yang sudah disampaikan, kemudian Bu Gemala dan panjang lebar tadi sudah diuraikan oleh Bu Lastuti ya, tentang keberadaan yang bersifat syariah, baik itu SKMHT maupun yang lainnya. Saya di sini lebih melihat kepada apa yang disampaikan oleh Pak Habib barangkali ya, karena tadi kita akan merasa kesulitan ketika istilah saja diganti itu sudah menjadi sulit. Padahal ini nanti kan arahnya lebih kepada substansi. Menurut saya bukan hal ini tidak bisa dilakukan, tapi mungkin dengan 2 jalan yang harus bersama-sama. Dalam arti apa? Tapi mungkin yang pertama justru lebih kepada formalitasnya dulu. Artinya kita sudah bikin banyak hal tentang substansi, tapi ketika mau menjalankan mengalami kesulitan, ini nanti kan malah kurang elok. Mungkin dengan 2 jalur tadi, tentang istilah-istilah apa yang seharusnya di syariah ada, itu kita perlu mengadakan pendekatan secara formal kepada pemerintah. Dalam arti kalau kita bicara siapa sih seharusnya yang membuat ini, berarti kan kita bicara tentang aturan. Intinya ketika bicara undang-undang, belum ada satupun undang-undang kecuali perbankan syariah. Ketika kita mau membuat akte dan lain sebagainya, ketika diganti istilahnya, maknanya sudah menjadi lain dan bisa menjadi debatable. Sehingga menurut saya, dari APIC bukan tidak bisa melakukan, APIC mempersiapkan substansinya, jadi yang Bu Gemala dan teman-teman sudah dilakukan itu sudah bagus, tetapi ini akan tetap mengalami kendala ketika secara formil kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau ditanya apa sih realnya memang agak panjang jalannya. Contohnya ketika ada mau membuat undang-undang terkait dengan hukum acara perdata, kemudian ketika APHK mau membuat hukum perikatan, itu saja juga masih tidak mudah, padahal dasarnya dari sana.
Dan mungkin memang menginduknya Bu Gemala sama dengan saya, Pak Habden, dan beberapa teman ada di APHK, itu ternyata dengan istilah-istilah yang kita gunakan saja tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan, itu maksud saya. Artinya, mungkin memang kita tetap ada dua jalur, secara formal kita coba lakukan, dan juga secara materialnya, substansinya, APIC bisa mempersiapkan itu. Sehingga perlu ada dua pendekatan itu. Dan mungkin Pak Habib ini saya kira, atau juga mungkin praktisi yang lainnya, lebih paham kira-kira. Tadi bicara tentang saksi saja, bisa ada sekian banyak beda pendapat. Nah, artinya mana yang paling mungkin kita lakukan, dan dua-duanya sama-sama dipersiapkan, dan memang perlu perjuangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya juga bukan dan tidak ahli di syariahnya, tetapi sesama orang Islam kan ingin bagaimana agar syariah kita juga muncul, kan begitu. Syariah kita menjadi kuat ketika ada dasar hukumnya, dan contohnya tadi di BPN, ketika tidak ada dasar hukum itu, mereka akan menolak, dan ini nanti kan menjadi ya agak sulit. Nah, mungkin dengan pelan tapi pasti mempersiapkan secara substansinya dan juga secara normatifnya, formilnya, kita mencoba kira-kira pintu mana yang bisa kita lakukan untuk pendekatan ini. Apakah BPHN masih berfungsi ataukah tidak? Kalau berfungsi, kira-kira seperti apa? Ataukah ke Kemenkumham? Atau mungkin dimulai dari taruhlah fatwa-fatwa yang ada itu untuk kemudian bisa dimasukkan, diangkat ke dalam sebuah aturan perundang-undangan. Nggak tahu nanti bentuknya apa, sudah bisa di undang-undangnya, ataukah di peraturan-peraturan lain tapi yang memang formal gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Mohon maaf jika itu kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebentar. Ada DC Kurniadi dari Kendari, dari DPS, silakan. Pak DC Kurniadi dari DPS Kendari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid, Pak Habib dan Bu Lastuti. Saya ingin bertanya Bapak Ibu. Jadi kalau saya perhatikan memang kalau di bank syariah itu, kalau kita bicara murabahah, kan memang ada hutang. Namun hutang yang bukan karena pinjam-meminjam uang, tapi hutang karena belum dibayarnya harga barang oleh pembeli kepada penjual. Sehingga hutang itulah yang kemudian dijamin dengan jaminan. Sebagaimana kita tahu peristiwa ketika Rasulullah membeli bahan makanan kemudian menitipkan baju besinya. Sehingga kita tahu bahwa ketika itu Rasulullah sudah mendapatkan bahan makanan namun belum membayar, sehingga Rasulullah berhutang. Begitu juga yang terjadi di bank syariah. Ketika akadnya murabahah, maka bank sudah memberikan barang namun nasabah belum membayar, sehingga disitulah letaknya hutang. Itulah yang dijamin oleh jaminan. Nah, begitu pula di musyarakah dan mudharabah, kita tahu bahwa kalau dalam mudharabah, ketika ada wan prestasi atau moral hazard, atau ketidakαμanahan dari mudharib, maka ketika itu bisa terbukti, kita tahu bahwa investasi itu berubah menjadi hutang. Hutang siapa? Hutang mudharib kepada sahibul mal. Sehingga di situ juga ada hutang. Disitulah fungsi jaminan sebenarnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Lastuti dan Pak Habib tadi bahwa memang sebenarnya ada hutang di sini dari nasabah kepada bank. Nah, apakah kemudian hutang itu bisa diakomodir dengan adanya jaminan? Karena logikanya adalah jaminan itu untuk mengcover hutang dan hutangnya ada. Yang menjadi kemudian perbincangan menarik adalah ketika dalam mudharabah itu hutangnya di awal tidak ada, tetapi nanti ketika ada peristiwa bank prestasi baru investasi itu bertransformasi menjadi hutangnya nasabah kepada bank atau mudharib kepada sahibul mal.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lastuti, silakan Bu Lastuti, mungkin ada komen. Ya. Terima kasih Pak Kepala Pak DC. Pak DC. Iya Pak, terima kasih Pak. Sebetulnya itu ada di slide saya Pak. Mungkin tadi Bapak memperhatikan. Jadi ada 2. Ini boleh nggak saya share lagi slide-nya? Silakan Bu, silakan Bu. Saya khawatir salah ya. Jadi saya coba untuk men-share kembali slide-nya agar ini tidak menjadi keliru. Nah, ini Pak mohon, jadi di slide nomor berapa ini? Penggunaan hak tanggungan atau jaminan, itu pertama, utang piutang atau aldain, yang antara lain timbul karena akad kor, jual beli, yang tidak tunai, tadi Bapak katakan sebenarnya ada murabahah yang pembayarannya belum, atau akad sewa menyewa yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Itu diperbolehkan memang, Pak. Jadi saya setuju dengan Bapak, itu boleh. Kemudian tadi dalam murabahah musyarakah, pada prinsipnya pada akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan, namun, nah di sini ada pengecualiannya, agar pemegang amanah tadi tidak melakukan perilaku menyimpang atau moral hazard, LKS boleh meminta barang jaminan. Nah, syaratnya apa? Boleh mengeksekusi jaminan apabila tadi ada ta'adi atau ifrat, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh, tidak semestinya, yaitu kemudian ada taksir, tidak melakukan sesuatu yang boleh atau semestinya dilakukan tapi tidak dilakukan. Kemudian ada mukalafat al-syurut, yaitu melanggar ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi sudah disepakati. Jadi dia sudah disepakati dan klausul ini tidak bertentangan dengan syariat, itu dilanggar. Jadi baik mudarobah, musyarakah, apapun itu akad-akad amanah, boleh meminta jaminan asal untuk tadi adanya moral hazard yang memenuhi kriteria 3 ini, ifrat, ada tafrid, dan ada mukalafat al-syurut. Gitu kira-kira Pak. Jadi itu ada di slide, sebetulnya di slide kesekian. Saya setuju dengan izin Bu. Ya. Tadi soalnya kalau kita lihat, tadi kan sempat dibahas juga tentang apa yang tercantum di APHT. Tadi Pak Habib sudah sampaikan. Tentang kata-kata utang piutang. Apakah utang piutang itu bisa diartikan dengan apa yang barusan Ibu bahas? Artinya tidak melulu dari utang piutang yang berasal dari pinjam-meminjam uang. Baik Pak. Kalau saja itu bisa dimaknai seperti itu, maka dalam masa transisi sampai nanti ada undang-undang itu, kita masih bisa pakai dan bisa memperkecil celah yang bisa dipakai oleh nasabah. Setuju sih, tadi Pak. kan Jadi Pak Habib intinya, kan itu. Baik, ini suaranya putus-putus, suara Pak Habib. Baik. Jadi begini Pak, kalau suara saya terdengar ya Pak? Dengar Bu. Jadi kalau di konvensional itu betul Pak. Jadi utang bukan hanya utang dalam perjanjian pinjam, tapi setiap kewajiban. Jadi bisa timbul bukan dari utang, bisa dari jual beli, dari apapun selama itu menimbulkan kewajiban atau itu adalah utang. Nah, ini yang menurut saya di syariah tidak ditegaskan di dalam APHT itu, tidak ditegaskan pengertian utangnya seperti itu, walaupun di penjelasan atau perjanjian. Karena kalau saya bandingkan dengan konven ya Pak, di konven kalau kita bicara bisa muncul dari dilampirkan juga. Jadi bisa muncul dari kewajiban, misalnya saya tidak sih suaranya kedengeran hutang, atau saya misalnya tidak membayar apa gitu, yang bukan karena perjanjian itu hutang. Maksud saya tadi ini justru saya lempar ke forum. Bagusnya ini kita tegaskan bahwa semua prestasi, termasuk di mudarobah, musyarakah, apapun tadi, prestasi ini kita quote menjadi pengertian yang sempurna, yaitu sama dengan konven menyebutkan ini utang. Tapi tentu ini harus ada hukum syariah yang mungkin dari DC, dari DSN, paham betul bagaimana caranya membungkus ini, kalimat utang ini, bukan hutang misalnya setiap kewajiban atau prestasi, itu bisa kita jamin. Itu kira-kira. Karena kalau kita bicara konven begitu. Nah, apakah mau disamakan dengan konven? Tapi tadi, kalau misalnya mudarobah, oh kita bukan kreditor namanya, tapi kita partner. Atau kita sama-sama bersirkah, berpartner misalnya.
Ini yang saya maksudkan bahwa diperlukan penguatan gitu loh Pak. Jadi kalau dari syariahnya itu tegas menyebutkan, kemudian perbankan secara sama menafsirkan, selesai permasalahannya. Sambil menunggu nanti kita punya jaminan syariah nasional, atau kita punya perdata syariah nasional, atau kita punya hukum perikatan nasional, atau kita punya hukum benda nasional, gitu loh, hukum syariah nasional, gitu Pak. Nah, jadi sama sebetulnya pendapat saya dengan Bapak bahwa kita menggunakan ini untuk bisa menggunakan hak tanggungan, tapi kecuali nanti istilah Pak, seperti kreditor, debitor, pelunasan utang, mungkin kewajiban kita ganti mungkin bisa, tapi prestasi. Sebentar Pak, sebentar Pak DC, Pak DC, sebentar. Kita berikan dulu tanggapan Pak Habib, nanti biar kita lanjutkan minggu depan. Pak Habib, silakan Pak Habib. Baik, terima kasih Pak Habib. Apa kabar Pak DC? Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah baik. Baik. Kalau kita memaknai, kalau salah istilahnya tuh ada kata, ada makna gitu Pak. Ada kata, ada makna. Saya ingin beberapa di sini kebetulan ada Ibu Rahayu Hartini dari Muhammadiyah Malang. Mungkin bisa ditanyakan ke Ibu Rahayu Hartini. Dalam undang-undang kepailitan saja Pak, hakim itu memberikan makna utang itu banyak. Ya. Di undang-undang kepailitan ada menyebutkan ini dalam beberapa putusan pengadilan ya. Yang dinamakan utang itu adalah sesuatu yang sudah diterima tidak bisa tertagih, itu utang. Kemudian ada juga misalnya sudah dibayar sebagian tapi itu sudah diperjanjikan juga bisa utang. Ini di undang-undang kepailitan juga begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya memaknai utang yang dimaksud dalam undang-undang hak tanggungan adalah utang berupa pinjaman gitu Pak. Saya pinjam ke Pak DC, ya sudah itu utangnya seperti itu. Itulah yang undang-undang hak tanggungan memerlukan jaminan. Sejarahnya kan seperti itu. Yang Pak DC tadi katakan saya bisa memahami, hanya kalau misalnya pengertian utang yang tadi Bapak katakan lebih bisa masuk ke undang-undang tanggungan, ya menurut saya kita harus duduk bersama nih Pak, memberikan makna yang sama gitu Pak, agar undang-undang tanggungan itu bisa dipakai. Karena begini, saya yakin oleh teman-teman notaris PPAT, terutama notaris PPAT Pak, yang Bapak katakan tuh mereka tidak akan tahu gitu Pak, selain yang ada di sini. Nggak akan ada yang tahu. Kalau misalnya memaknai utang di morobaha, musyarakah, atau seperti Pak DC katakan, saya paham Pak. Tapi pada intinya nanti ada Bu Ropa, yuk kita sama-sama seminar memaknai utang tuh agar bisa masuk ke syariah tuh ke UHT itu seperti apa gitu. Nah itu Pak. Itu yang belum ada Pak sampai hari ini. Itu yang belum ada. Jadi kalau yang saya katakan uraikan tadi, pemaknaan saya adalah utang piutang dalam arti pinjam meminjam uang murni. Tapi yang Pak DC tadi katakan, bukan dari itu apakah itu bisa dimaknai dan bisa masuk undang-undang tabungan. Nah kita perlu fatwa Pak DC kalau begitu nih. Perlu fatwa apa dari Bapak? Ini loh. Nah kalau itu mau, saya setuju Pak. Nanti di pelatihan perbankan syariah berikutnya, Pak DC bisa jadi mengajar permintaan borong Pak. Ini loh yang bisa masuk. Saya mau ulas setuju Pak. Dan sampai hari ini itu tidak ada Pak. Kayaknya terkendala ini Pak. Nah gitu Pak. Mungkin jadi yuk sama-sama nanti kita berunding lagi. Adakah semacam diskusi pemaknaan utang rumahnya Tony Stark konvensional dan syariah agar bisa masuk ke undang-undang hak tanggungan. Itu Pak yang saya inginkan. Ya. Mungkin itu Pak Habib ya. Mungkin sedikit Pak Habib, seandainya ini kan menuju kepada pengaturan tadi. Nah, seandainya untuk memperkecil celah tadi yang seperti Pak Habib sampaikan, seandainya kita definisikan saja di definisi perjanjian bisa nggak? Sehingga di situ di perjanjian kita itu ada yang dimaksud utang piutang dalam perjanjian ini adalah ini, sehingga nyambung. Sementara saja sampai nanti kita menemukan sebuah definisi yang baku. Tetapi kan sekarang ini tadi kesan saya adalah kita khawatir ada ketidaksinkronan antara perjanjian itu dengan aksesorirnya. Kan gitu Pak. Bagaimana nyambung itu? Bisa nggak kalau menurut Bapak nih sebagai ahli atau dalam hal ini notaris dan praktisi, kita santumkan saja di perjanjian, toh itu fakta sunt servanda kan Pak, bahwa semua
yang ada di situ selama tidak bertentangan dengan undang-undang, maka bisa dipakai. Artinya ini sebagai jembatan saja menurut saya untuk memperkecil celah. Itu aja, monggo Pak ditanggapi Pak supaya saya jelas. Silakan Pak Habib. Mohon izin. Mohon izin ya. Pak Habib. Soalnya Bu Rofa di Surabaya ini sudah ada, mesin di belakang saya sudah ada nih. Iya. Saya ingin menjawab dulu sebentar. Begini Bu, Pak Dece dan Bu Lastuti dan semuanya. Saya dengan Pak Habib sudah menulis buku judulnya Akta Perbankan Syariah sesuai Undang-Undang Notaris. Di buku yang Pak Habib tulis itu, yang Pak Dece katakan sudah ada Pak. Yang dimaksud dengan ini di sini adalah ini. Tapi itu pikiran saya dengan Pak Habib aja berdua betul atau tidaknya kita juga belum diuji orang lain. Tapi banyak dipakai oleh pihak perbankan. Tapi sebagai sebuah kesepakatan saya setuju saja Pak. Ya. Makanya dulu saya pernah mengatakan kapan kita membuat template perbankan syariah tuh musyarakah tuh begini, mudharabah tuh begini, agar sesuai Pak. Saya dengan Pak Habib pernah diminta membuat template oleh Bank Indonesia, Pak Habib dalam ya. Kita pernah jadi Pak. Jadi kalau sarjana hukum berkumpul tuh ada 20 pendapat, ada 25 yang keluar. Rubahnya atung. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa berkumpul kembali. Saran saya dengan komunikasi yang baik ini bisa dibuat gitu Pak. Itu bisa Pak. Saya yakin bisa. Itu Purwaan. Mohon maaf, saya harus berbuka. Ya, silakan. Tapi terima kasih. Selamat melanjutkan. Kalau mau sampai Isya silakan. Tapi saya mau berbuka dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Rofa, ditutup aja Bu Rofa. Ya, kalau ini ada Pak Hasanuddin. Kebetulan beliau Wakil Ketua DSN ya. Kita mohon untuk berkenan masuk Pak Hasanuddin. Tadi sudah pamit Ibu, mohon maaf. Sudah pamit. Sudah pamit. Oh, ya. Lah. Bukan. Oke, kalau begitu, ya ini sudah. Ada. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Pak Hasan. Pak Hasan masih ada? Kelihatannya sudah pamit tadi. Oh ini. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Pak Hasan sudah keluar Pak. Sudah keluar. Puasa beliau di Jawa Timur. Boleh Pak Azharuddin saja. Pak Azhar. Ya Pak Azharuddin. Negara sudah mau buka puasa. Sebenarnya tadi banyak yang ingin saya komentari, maka saya persilahkan kalau tadi ada waktu Pak Kiai Hasan. Beliau kan Sohibul Fatwa ya, yang bikin fatwa, yang ngikuti dari awal. Jadi yang pertama Bapak Ibu, masalah jaminan ya dalam syariah, memang yang dikenal konsepnya adalah rohen. Karena dulu namanya jaminan itu ya pengikatannya adalah gadai. Langsung makan aja. Ya, pengikatan fidusia, ya kemudian APHT, hipotek dulu tidak dikenal. Nah ketika kita membaca fatwa DSN, kata rohen, misalnya tadi yang fatwa nomor 92 ya tentang pembiayaan yang disertai rohen. Rohen di situ dimaknai baik pengikatan gadai, fidusia, APHT maupun hipotek. Itu maknanya. Karena istilah-istilah pengikatan jaminan yang kontemporer zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman tabiin nggak ada. Nah itu adalah model istihad. Ya. Di fatwa DSN, rohen tajili itu sebenarnya bisa dimaknai di dalamnya fidusia, bisa dimaknai APHT maupun hipotek. Nah kemudian berikutnya terkait pembiayaan syariah. Tadi sudah banyak dibahas bahwa pembiayaan syariah itu ada yang berbasis utang piutang, yang contohnya jual beli ya, bisa murabahat, salam istisna, bisa ijaroh, bahkan MMQ itu lebih dekat kepada utang piutang. Nah kemudian ada yang berbasis amanah mudharabah. Nah, untuk yang berbasis utang piutang itu tidak ada perdebatan, boleh diikat jaminan. Boleh dilakukan pengikatan jaminan apapun bentuknya. Tapi yang berbasis amanah ini yang masih perdebatan. Apakah boleh dilakukan pengikatan jaminan atau tidak sejak awal? Karena tadi misalnya Pak DC bilang sangat mungkin di akhir terjadi wan prestasi karena faktor kesalahan mudorib. Betul, di akhir sangat mungkin dan sangat mungkin pembiayaan beralih menjadi dain, menjadi utang. Tapi di awal itu belum terjadi.
Hanya saja kalau kita mau memanfaatkan, ini Bapak Ibu mungkin juga nanti perlu didiskusikan, fatwa 105 ya, tentang pernyataan penjaminan oleh mudorib secara sukarela, itu sangat mungkin nanti dijadikan cantolan adanya kewajiban mudorib sejak awal, sehingga bisa dilakukan adanya pengikatan jaminan. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak nih yang ingin saya komentari, tapi karena waktu, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azharuddin. Dan demikianlah diskusi pada sore hari ini. Dan mohon Bu Rofa untuk menutup. Silakan Bu Rofa. Mut dulu Ibu. Ibu dimut. Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Mohon maaf ini ternyata sudah masuk waktu maghrib di semua waktu Indonesia, bagian barat timur. Alhamdulillah menarik sekali yang kita bahas kali ini. Memanglah masih banyak hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti. Tentunya ABHISI tidak bisa bergerak sendirian. Partisipasi urun pemikiran dari ibu bapak sekalian akan sangat kami nanti. Mudah-mudahan kita bisa membuat langkah-langkah yang berarti sehingga hukum ekonomi Islam ini akan menjadi semakin jelas wujudnya dan jelas perannya di dalam mengoptimalkan berbagai program pengembangan ekonomi syariah Indonesia dan dunia. Saya kira memang kesimpulannya hanya satu, jadi masih belum lengkap. Marilah kita bersama-sama bergerak. Itu terima kasih sekali dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bertemu lagi di sesi selanjutnya dan selanjutnya untuk kita bersama bersilaturahim di sini dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Hamid. Baik, terima kasih Bu Rofa semuanya. Terima kasih semua rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf segala kekurangannya, selamat menikmati buka puasa. Terima kasih, sampai ketemu hari Senin minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran atas